Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore. Tentunya bahas PP lagi untuk kalian. Mudah-mudahan cuan semua nanti ya. Maafkanlah Mas Bro, PP-nya belum cuan. Nanti nunggu tahun depan di kuartal 1. Maafkanlah Mas Bro, PP-nya belum cuan. Mungkin nanti awal tahun kita bisa kawin lagi. Semangat, jangan kalah sama Martini Martia kawan-kawan ya. Santai aja, slow. Tadi banyak yang komen, wah Mas Bro lagi galau ini. Enggak, santai aja. Galau karena PP-nya belum ngaceng kok. Nanti kalau PP-nya udah ngaceng, nendang lagi, duitnya banyak lagi, tinggal ke KUA, kawin lagi. Gitu aja, santai. Yang lama udah pergi, udah biarin pergi ya, cari yang baru lagi, kan masih banyak stok ya. Mantap pokoknya. Nanti tunggu sampai PP cuan lagi ya. Yang sudah lama udah tinggalin ya Mas Bro ya. Semangat. Tadi di komen teman-teman, santai aja, slow ya. Dunia itu luas ya, kita harus berjiwa besar. Untuk berita yang pertama hari ini, si Ethereum meningkat tajam TVL-nya, kemungkinan akan pump nanti. Tapi yang menarik ini akan membawa dampaknya untuk tentunya PP, karena PP ada di jaringan ETH dan sudah menjadi rahasia umum lagi bahwa PP ini sebetulnya anak emasnya ETH. Dan di ETH itu udah menyerukan, ada paus-paus besar di situ yang mengatakan komunitas 404 yang siap ngepam koin meme terpilih yang ada di jaringannya. Gengsi dong, pasti gengsi. Paus-paus itu punya harga diri ya. Ini koin di jaringan lain pam nih, kita harga dirinya mana ini, kita pam juga anak-anak buah kita ini, meme koin yang ada di jaringan ETH. Itu begitu kawan, tetap bersaing, santai, slow ya. Prediksi meningkatnya TVL Ethereum hingga 10 kali di tahun 2026, karena nanti saat bulan itu akan dimulai dengan ETH dan akan membawa dampak besar yang ada di jaringan ETH. Nih, anti CL, kaos anti CL ya. Tentunya betul-betul ini komunitas yang terkuat dan holder PP. Wah, ngeri bro. Sudah setengah juta holder. Ini bisa nanti 1 juta holder. 1 rupiah Mas Bro. Apaan 1 rupiah? PP dikenal sama seluruh dunia perkriptoan. Big boss papan atas. Mbah Katram tahu PP, BlackRock tahu PP, Elon Musk tahu PP, mantan saya pun doyan koin PP. Santai aja ya. Nanti kita jual PP, kita motong kebo bareng-bareng di Tegal ya. Mudah-mudahan nanti komunitas Mas Bro ini nanti akan saya undang pas mendekati RP1 di Tegal. Tentunya panggung yang cukup wah gitu ya. Nanti kita manggil itu ya, siapa si ini ya, Republika ya, si Ruri ya. Dia kan seneng di hajatan-hajatan ya. Mudah-mudahan grup band Ruri dengar ya. Nanti pas ada acara di Mas Bro Kopi Darat, dia menjadi bintang tamu yang yang surprise gitu ya untuk kita. Wah mantap tentunya ya, digoyang lagunya yang dikoploin itu ya. Wah jos pokoknya. Mantap ya. Dan nanti saya sudah mencari pasangan sekalian nikah ya, begitu kan, mantap ya. Kita pokoknya kalau tahun 2026 mantan istri gak kembali ya, kita harus cari lagi ngapain ya. Sebetulnya kalau mau nikah dari kemarin-kemarin tuh banyak di sana, itu banyak yang ngajakin nikah, Noel ngajak terus terang tuh banyak. Tapi kan Mas Bro nggak semudah itu. Kita ngasih kesempatan yang lama karena udah banyak kenangan. Yang lama itu udah banyak kenangan. Itu aja sebetulnya sih. Kalau hati ya cepet-cepet pingin yang lain. Mantap ya, sambil nunggu jual PP lah ya. Jadi sambil selesai dikit ya, kita akan kasih nama channelnya nanti Black Utakan. Yang tidak mau bercanda, yang tidak mau Black Utakan ya cari koin yang channel yang serius-serius, yang membahasnya serius ya.
Kalau saya udah lagi sangkut, bahas yang serius lagi tambah makin sangkut. Dibawa enjoy, seneng terus, pokoknya gembira terus supaya panjang umur ya. Ya Mas Bro juga udah di kepala 40 kan nggak muda lagi. Udah nggak mungkin yang gitu-gituan ya, begitu ketemu hajar nikah kan gitu. Prediksi meningkatnya TPL Ethereum hingga 10 kali lipat di tahun 2026 di kuartal 1. Ini ada si bos link ini. Bos Sublink ungkap hal ini akan terjadi katanya kawan ya. Ethereum wah gila, stablecoin katalis pertumbuhan utama ini, segmen stablecoin diperkirakan akan mencapai 500 miliar dolar dengan partisipasi dari ekonomi besar. Gila, dan institusi keuangan seperti PayPal dan JP Morgan ini akan menjadi dorongan signifikan bagi TPL Ethereum. Kenaikan ini tidak hanya menunjukkan penerimaan luas ya terhadap stablecoin, tetapi juga meningkatnya kepercayaan dalam stabilitas dalam ekosistem ETH. ETH itu masih dipakai, masih rame, nggak mungkin scam rupel tuh nggak. Justru ini prediksi si tadi Michael Saylor dari MicroStrategy itu 170.000 sekitar kayak Charles lah ya, 2M lebih saya masih yakin untuk PP. 2M lebih masih lah, ATH-nya aja cuma 2,1 M. Tapi kalau dari si Arthur Hayes saya nggak percaya. 4,2 miliar saya nggak percaya. Kalau 2 di bawah 3 itu masih. Karena nanti info yang masuk ini di Januari, bank-bank besar Amerika itu serentak akan adopsi BTC, akan mulai investasi di BTC. Wah, setelah undang-undang aset itu disahkan di Januari, itu banyak dampaknya. Dan ini yang sangat menarik kemarin dari SEC itu ya, dari SEC itu sudah memberikan penjelasan dari lama sebetulnya bahwa koin PP itu memenuhi syarat untuk di ETF kan. Jadi mungkin ETF itu nggak sekarang, mungkin jurus terakhir. Jadi kalau nanti pertarungan ini PP sebelum di ETF kan, jadi kalau kita kan gini, gambaran yang mudah, kita kan masuk kripto, cuan, alhamdulillah kita terima cuan, sangkut kita nggak bisa apa-apa, nunggu sampai cuan terbang lagi. Kalau dia itu mau maju masuk kripto adopsi besar seperti GZ di PP, ini ada hitung-hitungannya, ada spekulasinya, ada hitung-hitungannya, nggak ngasal nggak ngawur, ada riset yang mendalam. Jadi gini, kalian pahami ini penting. Saya mau investasi besar di PP. Nanti akan bertanding antara paus-paus dari Asia, dari pihak Barat. Jikalau saya digunting duluan, maksudnya dinarasikan umpamanya harga 3 rupiah, kemudian terpancing akan jual 3 rupiah, tapi ternyata 1 rupiah sudah digunting dari pihak Asia Barat, jekangkang umpamanya. Itu yang akan terjadi apa? Pasti bukan terus nyerah saja. Kalau kita nyerah, kita nggak punya daya upaya untuk membangkitkan itu PP. Tapi kalau si orang besar institusi, apalagi kelas-kelas institusi besar yang kalah umpamanya BlackRock ataupun dari Katram, akan dipam lagi sampai kalau dia kegunting 1 rupiah akan dipam lagi bisa 5 rupiah. Caranya apa? Ya mungkin di ETF kan. Kalau di ETF kan dengan market cap kecil, teman-teman dia kan seorang besar, dia orang besar. Teman-teman perusahaan, teman-temannya dia semua suruh masuk, PP akan dipam lagi jadi 10 rupiah. Dia akan cari tumbal lagi nanti. Itu modelnya begitu. Jadi gampangannya kalau kita masuk, ya udah terserah, cuan alhamdulillah, turun alhamdulillah, nangis doang palingan gitu. Kalau dia tuh ada hitung-hitungannya. Ini kalau saya main di PP, masuk di harga sekarang saya akan jual di 1 rupiah, ternyata 1 rupiah digunting dulu sama orang lain, bagaimana saya harus mengembalikan modal si PP? 1, di ETF-kan. 2, dibikinkan project, apakah game ataupun Devi, game Devi sebelah, ingatnya Devi Randa mulu saya. Kacau. Jadi akan dibikinkan ETF, dibikinkan
untuk apa namanya blockchain, project blockchain. Ya Shiba dulu emangnya ada blockchainnya? Nggak ada. Doge ada nggak ada? Ya setelah komunitasnya kuat, setelah jadi besar, ada investor besar di situ, yang rugi ya nanti akan dibikinkan project-project seperti GameFi, ya dibikinkan ya macam-macam, ada blockchain, ada dibikinkan untuk supaya menarik investor perhatian supaya koin ini ada utilitas yang jelas ataupun RWA itu di situ. Jadi kalau koin sudah besar komunitas seperti ini, nggak semudah bikin koin komunitas seperti PP yang holdernya meningkat terus itu nggak akan mudah. Bahkan lawan-lawannya ribuan bahkan jutaan koin udah terlempar semua. Nanti ini akan bermasa panjang, akan jadikan blockchain ke depan FTX kah mungkin. Project-project yang lain pasti. Coba koin yang ribuan listing bareng-bareng nggak akan dapat investor sejos PP. Coba XPL sekarang aja jatuh banget di top CMC 100 sudah lewat. Itulah kehebatan PP ya. Jadi ETH ini akan menjadi tahun 2026 akan naik TVL-nya sampai 10 kali lipat diperkirakan sama ini si Sublink ya, ini termasuk investor besarnya kok, dia yang bisa mengangkat ETH termasuk. Jadi yang saya katakan di sini, kalau koin-koin yang emang nantinya akan di long investkan jangka panjang, ingin akan cuan besar, akan di pump, itu akan dia cuekin dulu, nggak naik dulu, cuek santai, makin turun makin dalam dia akan makin serok itu. Karena ini project real, fundamentalnya oke, nggak akan mungkin walaupun jatuh kayak apa akan naik lagi, makanya biarin jatuh, dicuekin, jatuh nggak sekalian, nggak apa-apa, jatuhin umpamanya PP, jatuhin ETH. Yang penting dia sudah punya keyakinan bahwa PP ETH akan naik, begitu jatuh dia tetap akan masuk. Beda koin yang pam-paman, ini sayang ini koin lagi hip ini, kalau nggak ikut masuk, nggak ikut ngepam, kita nggak dapat cuan juga dari koin itu. Umpamanya waktu hipnya modeng, masuk ikut masuk, terus semua di jaringan Solana kalian lihat ada apa namanya koin Porto Coin dulu, macam-macam ya, itu kan hanya hip sesaat saja, dan memang sepanjang sejarah itu yang berhasil itu di jaringan ETH, karena itu tadi fundamentalnya sudah tidak diragukan lagi. Big boss, paus besar ada di situ, itu loh. Ya pasti umpamanya kok saya orang hijau ini, masa saya ngobrolnya partai merah umpamanya kan begitu. Ya gitu aja, ya, saya pasti akan ngambil yang di jaringan ETH gitu kan gitu ya. Jadi itu yang saya sampaikan di sore hari ini ya. Ini menjelang Januari, hati-hati. Ini kan wah gila kalau main lepret ini. Ini ETH memimpin likuidasi harian terbesar. Kalau biasanya BTC, ini ETH loh. Sampai ada pokoknya ETH menjadi aset kripto dengan nilai likuidasi terbesar dalam 24 jam terakhir ini. Total posisi yang terlikuidasi pada ETH mencapai sekitar 45,6 juta US dollar atau setara dengan kurang lebihnya 759 miliar. Wah gila, ini angka ini menunjukkan dominasi ETH dalam aktivitas perdagangan derivatif dan tingginya eksposur lepret di aset tersebut. Tekanan ini sebagian besar berasal dari posisi short yang gagal mengantisipasi pergerakan harga jangka pendek. Wow, ini yang kena yang short ya, yang kena yang short. Jadi kemarin kan banyak yang akan memang kemarin ya saya sudah sampaikan ada 450 juta US dollar totalnya, itu termasuk BTC dan ETH ya. Disangka liburan ini mau turun, beda coy, beda. Ini kan pemangkasan suku bunga akan dilanjut sampai tahun 2026. Clarity Asset akan disahkan di Januari. Perusahaan-perusahaan besar, perbankan-perbankan besar di AS juga akan mulai adopsi kripto, investasi kripto mulai di Januari. Beda ya, beda. Makanya dia akhir tahun pasang short ya, ternyata terjungkal sampai 799 miliar dolar. Itu yang terjadi 24 jam terakhir. Ya, pokoknya yang lepret itu hati-hati. Atas bawah akan diimbat, akan kena ya. Oke ya, itu yang terjadi. Mungkin itu aja. PP juga sama loh. Naik turun yang jangka pendek akan bahaya, karena
untuk long invest tahun 2024 itu kenaikan berapa itu? Kenaikan PP sampai 2.500% kan. Itu stok-stok yang ada di eseng-eseng Indo ketika FOMO euforia kehabisan stok PP, dia kan mau dijual belikan, barangnya nggak ada, nggak dapat cuan, nggak dapat fee, dia ambil di Binance tuh kemarin di tahun 2024. Makanya ketika Binance ketika kita jual ataupun kita TP CL harga murah, stabil tetap bertahan di situ karena si GZ-nya adopsi terus. Dia semakin dia banyak punya barang, punya dia yang lain eseng-eseng sedikit cuma 12%, 10%, jangan GZ udah 64% umpamanya. Nanti kalau PP dia promokan, saya mau bakar PP 50%. Wah, itu nanti eseng-eseng akan akan kekurangan pasokan. Ya pasti kan membeli belanja ke GZ jual mahal. Tembak ke Indodax ke yang lain-lain, Indodax jual mahal lagi, kita beli mahal lagi. Betul terjadi pump gitu. Pokoknya sabar aja. Saya yakin PP akan membuat kita cuan semua, tapi tetap Dior, saya sendiri, ucapan Mas Bro, jangan kalian telan mentah-mentah. Tetap saya warning, dalam dunia kripto berisiko tinggi. Ya, tetap bisa cuan, bisa membeli. Mudah-mudahan cuan semua. Saya doakan yang duda-duda, yang bujang-bujang yang sudah waktunya nikah, mudah-mudahan tahun 2026 bisa nikah massal bareng-bareng di sini. Cukup ngundang penghulu satu di tempat Mas Bro kan bisa, panggungnya yang tadi yang besar ya, cuan PP, kawin pakai koin PP. Mantap ya, pokoknya itulah ya, rawe-rawe ratas, malang-malang putung. Mas Bro mohon maaf yang sebesar-besarnya, tentunya banyak salah, banyak dosa, yang sempurna yang milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa kita mengaku orang baik, kita mengaku orang hebat, kita mengaku religius, tapi kelakuan kita tidak sesuai dengan yang ada di hati. Kalau saya beginilah orangnya, sesuai hati dan apa yang saya ucapkan di sini itu sama, tidak ada perbedaan dan juga tidak ada kejelekan saya, keburukan saya satu tutupi, saya bungkus ibarat tai dibungkus yang wangi, tidak. Kalau saya bilang suka canda, suka delaweran, suka ngomongin randa biasa, itu aja santai, nggak ada beban ya, lost control. Kita itu hidup seindah mungkin, sebebas mungkin, tapi tetap kontrol ibadah kita jangan sampai ditinggal. Walaupun Mas Bro berkutakan begini ya, depan masjid besar otomatis terjaga ibadahnya ya, tidak ngasal ya, daripada kita pakai ibaratnya pakai kopiah ya, pakai apalagi itu jilbab tapi begitu mulu ya percuma ya. Menurut saya harus nggak ada ketingkatan agama. Kita harus punya agama masing-masing pun mengajarkan kebaikan lah, mengajarkan norma-norma yang ada ya. Seperti Mas Bro ini juga sebetulnya paling tahan ketika saya tahan dulu, nggak buru-buru nikah itu mempertimbangkan barangkali yang lama pulang, tapi kan tetap hati itu ada lingkaran merah. Setia hati ada lingkaran merah. Lingkaran merah artinya ada batasannya. Ada batasannya. Setelah lingkaran merah itu sudah terpenuhi, maka apapun yang terjadi pasti kenangan seindah apapun, semanis apapun akan dia tinggalkan, akan dibuang. Hati itu ada lingkaran merah. Ya, ada kesabaran, ada batasnya. Itu aja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi teman-teman kita semua. Sabar, kita PP nomor 1 setelah Shiba dan Doge, nggak ada yang lain. Mau pilih koin apa lagi kita tunggu sambil ledakan tahun depan, kurang beberapa hari lagi ya, kita nikmati liburan tahun baru. Yang mau jalan-jalan ke Tegal di Guci kalau mau lihat banjiran. Banjiran nggak, banyak wisata di Jawa Tengah itu, ada di Dieng juga, ada di Dieng ya, apalagi di Pekalongan, Batang itu banyak bukit-bukit yang tidak kalah dengan Dieng, yang cantik-cantik, menarik dan banyak restoran-restoran di situ yang untuk yang sangat murah dengan khas di pegunungan untuk bisa untuk jadikan pilihan wisata di tahun baru. Kalau Mas Bro paling menghindari laut, nggak tahu kalau Mas Bro itu lihat laut tuh takut, naik kapal tuh belum pernah, takut lihat air itu udah ngeri. Karena dulu pernah kejadian waktu masih kecil tuh main di kolam renang itu, kalau nggak ditolongin saya udah mati. Saya menyebur saja nggak bisa renang itu, wah kayak gitu banget, saya ditolongin. Dari situlah dari 6 SD sampai sekarang saya lihat air itu masih trauma.
Kalau wisata saya mending lihat monyet ke hutan itu saya lebih senang. Kalau laut, wah saya nggak mau. Kalau ke laut suruh naik kapal aja saya embung, saya takut. Oke ya, mungkin itu aja. Mudah-mudahan sabar kita. Kalau ini ada waktu untuk akumulasi sampai 3 hari ke depan, sampai menjelang akhir tahun. Mungkin Januari sudah waktunya ngepam, kita tinggal nunggu cuan. Jangan kalau mau masuk saatnya ini, koreksi nggak begitu dalam, juga malah ini likuidasi besar-besaran. Mereka pada pasang short semua, maka market di bank akan dihajar sampai berapa itu, banyak banget tadi kan, ada 700-an miliar kan. Oke ya, selamat siang semua, salam dari Tegal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Just Kados.